Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kali ini saya akan mencoba menjelaskan usaha ataupun tips untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa tips ataupun usaha bagaimana supaya Allah tetap menunjuki kita dalam kebaikan-kebaikan, tetap menunjuki kita dalam ketaatan-ketaatan kepadanya. Yang pertama, dan ini sangat penting, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bertaubat dari segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebab dosa-dosa ini salah satu penghalang masuknya hidayah ke dalam hati kita. Karena dosa yang kita kerjakan akan menutupi mata hati kita dalam melihat hal-hal yang baik-baik, melihat kebaikan-kebaikan, sehingga kadang-kadang kita enggan mengerjakannya. Jadi memohon ampun, beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni Allah. Ini sangat penting dalam usaha kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohon ampun, beristighfar kepada Allah agar kita diampuni dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang kedua, usaha ataupun cara untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memohon ampun, kita banyak menuntut ilmu, tentunya ilmu-ilmu agama. Baik mendengarkan kajian-kajian, umpamanya kita menghadiri majelis taklim yang ada di sekitaran tempat kita, ataupun mendengarkan kajian yang ada di media sosial. Jadi dengan kita memperbanyak ilmu agama, insya Allah kita akan lebih mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah berusaha untuk lebih baik, yaitu dengan cara menambah khazanah keilmuan kita agar kita menjadi orang yang lebih baik nantinya. Jadi itu yang kedua, dengan cara menuntut ilmu agama. Yang ketiga, usaha ataupun tips untuk mendapatkan hidayah dari Allah, yaitu dengan banyak beramal, dengan banyak mengerjakan amalan-amalan. Tentunya yang pertama dengan rajin mengamalkan amalan yang wajib. Contohnya sholat fardu, kita jaga sholat kita ini supaya sholat kita ini bermutu, sholat kita ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya dengan menjaga waktunya, sholat di awal waktu, umpamanya sholat berjamaah di masjid. Jadi kita memperbaiki ibadah kita, ataupun kita menambah amalan kita, jangan cuma yang wajib. Kita rajin mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Contohnya puasa sunnah, sholat-sholat sunnah. Jadi dengan cara kita banyak mengamalkan amal-amal agama, insya Allah kita akan lebih mudah mendapatkan hidayah dari Allah, agar kita nantinya ditunjuki Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya, agar kita mudah mendapatkan hidayah dari Allah, yaitu dengan cara banyak bergaul dengan orang-orang yang baik-baik. Banyak bergaul dengan orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah. Jadi dengan cara ini kita akan lebih mudah mendapatkan hidayah dari Allah. Sebab ini sangat mempengaruhi kita. Jadi teman itu sangat mempengaruhi kita